Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Saya harap kalian dalam kondisi yang sehat sehingga dapat menerima pembelajaran dengan baik. Di tengah keadaan seperti ini, dalam masa pandemi seperti ini, wajib hukumnya kita menjaga kesehatan supaya kita bisa terus beraktivitas meski hanya di dalam rumah. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang puisi. Untuk materi puisi ini tentunya ada manfaat yang bisa kita peroleh dengan belajar puisi. Di antaranya adalah kita dapat mengasah rasa kita dari membaca puisi. Kita bisa mengolah nilai seni kita, sehingga suatu saat puisi ini nanti bisa menjadi hobi yang nanti bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan penghasilan. Nah, untuk berikutnya metode yang akan kita gunakan adalah yang pertama tentang menganalisis suasana, tema, makna dari sebuah puisi. Yang berikutnya adalah mendemonstrasikan atau membaca puisi. Untuk menganalisis itu nanti kalian bisa menganalisis buku puisi yang ada di dalam buku kalian. Untuk berikutnya, untuk mendemonstrasikan membaca puisi, ini nanti adalah tugas kalian yang akan dikirimkan kepada saya. Adapun nanti penilaiannya adalah dari segi isi dari yang kalian baca itu, puisinya tepat atau tidak, kemudian dari segi ketepatan waktu pengumpulan, dan tentunya dari teknik yang kalian gunakan dari membaca puisi itu sendiri. Nah, untuk bekal kalian menyelesaikan tugas itu, mari kita simak uraian dari berikut ini. Saya yakin di antara kalian tentunya tidak asing dengan puisi. Bahkan hampir semua dari kalian saya yakin pernah menulis atau setidaknya membaca puisi. Namun masalahnya ketika ditanya apa itu puisi, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Nah, kita lihat di sini puisi. Puisi tentunya bukan hal asing lagi bagi kalian. Hampir semua dari kalian saya yakin pernah menulis, setidaknya membaca dari puisi itu sendiri. Hanya saja ketika ditanya apa itu puisi, siapa yang kira-kira bisa menjawab? Nah, betul, puisi adalah bentuk karangan yang terikat oleh rima, ritma, ataupun jumlah baris. Dan ciri khususnya adalah bahasanya yang padat. Ini yang membedakan puisi dengan karya sastra lain. Kalau puisi itu bentuknya cenderung padat. Kemudian kalau karya sastra lain, cerpen misalkan, kita lihat bahwa cerpen itu bentuknya panjang, drama itu berupa dialog-dialog dan juga panjang, tentunya terdiri dari berlembar-lembar. Kalau puisi biasanya kan tidak lebih dari satu lembar. Nah, puisi sebagai bagian dari karya sastra tentunya punya unsur pembangun atau unsur pembentuk dari puisi. Unsurnya dibagi menjadi dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik ini juga dikenal dengan istilah struktur fisik. Apa itu struktur fisik? Struktur fisik adalah unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau nampak dalam bentuk susunan katanya. Dengan kata lain, ketika kita melihat sekilas puisi itu, kita sudah tahu bentuk dari puisi itu. Kemudian kita bisa melihat, oh, kira-kira puisi ini pilihan katanya bagus atau tidak. Nah, itu unsur fisik. Lalu, apa saja yang termasuk di dalamnya unsur fisik? Yang pertama adalah tipografi. Yang kedua, diksi. Yang ketiga,
imaji, kemudian kata konkret, bahasa figuratif, dan yang terakhir verifikasi. Yang pertama kita bahas adalah tipografi. Tipografi adalah bentuk tata wajah atau penulisan dari puisi. Perwajahan puisi itu biasanya wujudnya penulisannya. Ketika seorang sastrawan atau penyair itu menulis puisi, maka dia bisa bebas menentukan bentuknya seperti apa. Seperti kita lihat misal kalau cerpen itu kan tulisnya ya memang dari kiri ke kanan secara urut, tetapi bebas untuk puisi. Dia bisa menuliskan dari tengah, kemudian hanya menuliskan satu suku kata, kemudian dilanjutkan di bawahnya. Itu boleh, itu yang namanya perwajahan atau tipografi. Bahkan kadang ada kata yang mungkin maknanya itu pengen ditekankan, itu ditulis di bawah. Nah, tipografi ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menekankan makna dari sebuah puisi. Unsur yang berikutnya adalah diksi. Diksi atau pilihan kata. Salah satu ciri khas dari puisi itu adalah bentuknya yang padat. Sehingga untuk menulis puisi kita harus mengira-ngira, harus memperhatikan betul pilihan katanya. Kira-kira kata ini perlu dimasukkan atau tidak, karena tidak semua kata bisa dimasukkan. Ingat, puisi itu dibatasi oleh jumlahnya, jumlah kalimatnya. Kemudian karena puisi itu tadi dituntut untuk singkat, padat, tetapi harus bisa mengungkapkan makna, maka disitulah pentingnya kita belajar tentang diksi. Karena diksi itu nanti adalah salah satu faktor yang penting yang erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Misal dua kata sama-sama bersinonim, tetapi penyair itu tadi kepengen belakang hurufnya sama, maka dia harus mencari kata sinonimnya itu untuk ditulis supaya keselarasan bunyinya tetap bisa dipertahankan. Saya contohkan saja untuk kata, misalkan sama-sama perbuatan yang dilakukan oleh dengan mata. Ketika memandang dan menyaksikan. Kalau kita tidak mungkin menggunakan kalimat memandang televisi, akan lebih tepat ketika kita menggunakan kalimat menyaksikan televisi. Itu salah satu contoh dari pentingnya diksi. Berikutnya, imaji. Tidak dapat dipungkiri bahwa yang membedakan karya fiksi dan non-fiksi adalah imaji. Ketika kita menjelaskan karya non-fiksi atau kita membaca buku non-fiksi, maka imajinasi kita tidak bisa bebas disampaikan. Artinya apa? Contoh saja ketika kalian membaca buku pelajaran. Saya yakin ketika membaca buku pelajaran dengan membaca novel atau membaca puisi, kalian akan lebih memilih membaca puisi atau novel. Mengapa? Karena kalian bisa bebas berimajinasi. Sedangkan ketika kamu membaca buku pelajaran mungkin yang ada ngantuk. Nah, imaji itu apa? Imaji itu adalah cara pengarang mengungkapkan puisinya lewat indera. Jadi pengalaman alat indera. Ketika puisi itu ditulis, maka dari kata-kata yang digunakan itu tadi, dari diksi yang digunakan itu tadi, harus bisa membawa imajinasi pembacanya. Ketika misalkan puisi yang bertema keindahan alam, tentu ketika kita membaca secara tidak sadar, kita akan membayangkan, oh tempatnya seperti ini ya. Nah, itu berarti pengalaman indera. Itu yang namanya imaji. Berikutnya adalah kata konkret. Kata konkret sendiri ini erat kaitannya dengan imaji.
kata konkret itu adalah kata yang digunakan atau kata pilihan dari penyair itu tadi yang digunakan untuk mewujudkan imaji yang ingin disampaikan. Lalu dengan cara apa kata konkret itu? Kata konkret bisa dengan menggunakan ungkapan atau menggunakan lambang. Di pembelajaran sebelumnya ada puisi dari Ki Hajar Dewantara yang mengumpamakan kata pengabdian dengan ibarat bunga teratai. Itu berarti contoh penggunaan kata konkret. Kata bunga teratai itu tadi adalah bentuk dari pengabdian. Yang berikutnya adalah bahasa figuratif. Bahasa figuratif ini beda dengan bahasa non-fiksi. Artinya apa? Dalam bahasa figuratif itu bahasa yang digunakan penyair untuk mengungkapkan sosok seorang figur yang bisa diungkapkan dengan dalam bentuk majas. Ingat, majas metafora ada bisa digunakan, ada majas sinekdom yang bisa digunakan, ada majas alusio yang bisa digunakan, ada majas metonimia yang bisa digunakan untuk membuat puisi itu kelihatannya lebih indah. Karena kalau dalam orang awam menyebutkan itu bahasa figuratif itu adalah bahasa yang puitis kalau orang awam menyebutkan. Nah, berikutnya adalah verifikasi. Verifikasi ini terdiri dari rima, kemudian ada ritma, dan juga ada metrum. Yang pertama adalah rima. Rima itu adalah keselarasan bunyi atau persamaan bunyi. Tak jarang penyair itu ketika membuat puisi, dia akan memilih akhiran dari semua puisi yang dia buat itu sama. Misal mau dibuat belakangnya A semua, atau depannya yang disamakan boleh. Jadi rima itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Nah, rima ini bisa berupa penggunaan tadi misalkan onomatope, kemudian ada juga penggunaan ungkapan, kemudian yang berikutnya ritma. Untuk yang kedua, unsur verifikasi yang kedua yaitu ritma. Kalau tadi adalah rima, untuk yang ini adalah ritma. Ritma itu erat kaitannya dengan rima. Kalau rima tadi itu bentuk secara fisiknya, pengulangan kata-katanya. Kalau ritma itu adalah alunan yang terjadi karena pengulangan katanya. Jadi bunyinya nanti bisa arus panjang pendeknya, keras lembutnya tekanan, dan tinggi rendahnya nada. Kemudian yang ketiga adalah metrum. Metrum itu adalah ukuran irama yang ditentukan oleh jumlah dan panjang tekanan pada suku kata di setiap barisnya. Pergantian naik turunnya suara dengan teratur atau pembagian suku kata yang ditentukan oleh golongan sintaksis, itu yang namanya metrum. Sekarang kalau tadi kita berkaitan dengan unsur fisik, sekarang unsur batin. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau unsur fisik itu bisa terlihat secara langsung, kita bisa melihatnya langsung. Seperti tadi tipografi bentuk, tanpa kita membaca, hanya sekedar melihat saja kita sudah tahu bentuknya. Nah, kalau unsur batin puisi ini mustahil kita tahu, mustahil kita bisa tanpa membaca. Karena unsur batin puisi adalah unsur yang tidak tampak secara langsung dalam puisi. Bagaimana caranya supaya kita menemukan unsur batin puisi? Caranya yang pertama adalah kita harus membaca. Mau tidak mau kita harus membaca puisi itu. Kemudian kita harus menganalisis isi dari puisi tersebut. Nah, yang pertama unsur batin puisi adalah tema. Tidak mungkin kan kita bisa menemukan temanya puisi ini kepahlawanan, oh temanya puisi ini nasionalisme, oh temanya puisi ini tentang percintaan dan sebagainya, tanpa kita baca puisinya.
kita harus tetap membacanya untuk menemukan tema. Tema itu apa? Tema itu adalah gagasan pokok atau ide pokok yang mendasari dibuatnya sebuah karya. Itu yang namanya tema. Yang berikutnya adalah rasa. Ini yang membedakan antara karya non-fiksi dan karya fiksi. Ada nilai rasa kalau dalam karya fiksi. Ketika pengarang menuliskan itu, tentu ada rasa yang ingin disampaikan. Mungkin pengarang sedang merasa bahagia, atau pengarang ingin menyampaikan rasa yang kecintaannya, maka dia kemudian menyalurkan dalam bentuk puisi. Jadi nilai rasanya itu nanti beda-beda. Yang ketiga adalah nada dan suasana. Nada dan suasana. Nada dari pembacaan sebuah puisi. Puisi yang isinya tentang kemarahan, puisi yang isinya tentang kekaguman, puisi yang isinya tentang kesedihan, maka nada dan suasana yang tercipta nanti juga akan berbeda. Nada sama halnya ketika kamu ngomong, misalkan nada orang marah dengan nada orang ngomong bercerita, nada dengan orang ngomong mengagumi, itu kan beda-beda. Nah, sama halnya ketika kita membaca puisi, kita harus tahu puisi ini nanti dibacakan dengan nada suasana seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah amanat. Amanat adalah gagasan atau pesan yang ingin disampaikan pengarang, atau dalam puisi namanya penyair atau sastrawan, kepada pembacanya atau kepada pendengarnya jika itu disampaikan secara lisan. Sadar ataupun tidak, tujuan penyair ketika membuat sebuah karya itu pasti dia ingin ada pesan yang ingin disampaikan, sehingga di dalamnya itu pasti ada amanat. Nah, amanat ini nanti bisa kamu temui setelah kamu memahami isi dari puisi tersebut. Kemudian itu tadi adalah ada yang sudah kita ulas adalah unsur fisik, kemudian unsur batin dari puisi. Yang itu nanti sebagai bekal kamu menyelesaikan tugas kamu untuk menganalisis puisi di situ di bukumu yang berjudul Aku karya Khairil Anwar dan Kepada Pemeluk Teguh. Di situ ada. Nah, yang berikutnya sebagai tugas keterampilan kamu adalah membaca atau mendemonstrasikan puisi. Bagaimana caranya? Dengan memperhatikan apa yang sudah disampaikan di awal tadi, memperhatikan teknik pembacaannya, kemudian harus paham dulu unsur batin dari puisi itu supaya tidak salah menyampaikannya. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Kamu bisa belajar dari video pembacaan puisi berikut ini. Nanti bisa kamu lihat, kamu cermati apa saja hal-hal yang harus diperhatikan ketika membaca puisi, sehingga itu nanti bisa menjadi bekal kamu nanti ketika menyelesaikan tugas yang saya berikan. Silahkan disimak, dicermati dengan baik-baik. Puisi karya D. Salawi Imam. Kalau aku merantau, mau datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daun pun gugur bersama ranting. Hanya mata air matamu itu yang tetap lancar mengalir.
merantau, sedap kopior susumu dan rona kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutihkan sari-sari kerinduan, lantaran hutang padamu tak kuasa kubayar. Ibu adalah goa pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyerba bau sayang, ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengambil meskipun bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh, tempatku mandi mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar menebar pukat dan melempar sawit. Lokan-lokan mutiara dan kembang laut semua bagiku. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang kan sebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anak. Bila aku berlayar, lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan telah ketemu. Ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala, sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan saja. Kemudian, ya itu tadi puisi Ibu karya di Zawawi Imron. Nah, dari puisi itu tadi, tentunya setelah kamu memperhatikan, ada hal yang harus diperhatikan ketika nanti kamu mendemonstrasikan pembacaan puisi. Apa saja itu? Yang pertama adalah ekspresi. Ekspresi itu nanti bentuk raut wajah, mimik muka ketika membaca. Yang berikutnya adalah kejelasan pelafalan. Harus jelas apa kata yang diomongkan oleh kita sehingga pendengarnya itu tidak kesulitan memahami apa yang kita sampaikan. Itu pelafalannya. Kemudian yang berikutnya adalah kinestetik atau gerak tubuh kalian. Kapan kalian harus menggerakkan tangan kalian untuk membantu mengungkapkan maknanya? Apakah kamu harus tengadah membacanya? Apakah dengan merunduk atau dengan gerakan tangan seperti apa? Itu yang penting. Kemudian yang berikutnya adalah intonasi. Intonasinya apa gunanya? Supaya ketika kamu membaca puisinya tidak terkesan monoton. Kemudian yang berikutnya adalah tempo. Jangan sampai karena mungkin
lagi grogi atau kurang percaya diri sehingga bacanya cepat sekali. Nah, itu berarti kamu kurang memperhatikan temponya. Itu kira-kira yang harus diperhatikan ketika kalian membaca puisi nanti. Nah, silahkan nanti tugas kalian membaca puisi. Apa puisinya yang dibaca? Apakah puisi itu harus karya sendiri? Tidak. Kalau kamu mau menuliskan puisi dengan karya kamu sendiri dan mau kamu sajikan sendiri, mendemonstrasikan sendiri, itu lebih bagus. Tetapi jika tidak, kalian bisa menemukan puisi itu bisa dari majalah, bisa dari koran, bisa dari internet atau lainnya. Puisi apa? Puisi yang bertema dengan kondisi kita saat ini, yaitu yang erat kaitannya dengan COVID-19 atau Corona. Nah, nanti sistemnya bagaimana? Sistemnya adalah silahkan kalian rekam, bisa menggunakan gawai kalian atau handphone kalian untuk merekam membuat videonya. Tentunya dipastikan ketika kamu merekam videonya itu suasananya mendukung. Jangan sampai nanti ketika merekam video ternyata ada suara bapak ayam dan sebagainya. Diperhatikan. Kemudian perhatikan juga pencahayaan, kemudian volume suaramu supaya terdengar jelas. Itu juga perlu diperhatikan. Lalu apalagi penilaiannya? Penilaiannya adalah ketepatan kalian dalam mengumpulkan tugas, ketepatan waktunya dalam mengumpulkan tugas, karena itu adalah bentuk cermin dari tanggung jawab dan kedisiplinan kalian. Lalu tugasnya dikirimkan kemana? Tugasnya silahkan kirimkan ke nomor WhatsApp saya, dan nanti setelah kamu mengirimkan akan saya evaluasi dari hasil video yang kamu kirimkan itu tadi, sehingga nanti ke depan kamu bisa untuk referensi bisa diperbaiki lagi untuk pertemuan yang akan datang. Nah, itu saja tugas dari saya. Kemudian sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ingat, tetap jaga kesehatan, dan minggu depan kita masih harus bertemu lagi dengan pokok bahasan yang sama, yaitu tentang puisi. Tetapi untuk pertemuan berikutnya nanti adalah yang pertama adalah musik. Kita akan membahas musikalisasi puisi. Kemudian yang berikutnya adalah untuk keterampilannya menulis puisi. Jadi kalian nanti bisa dari sekarang mencoba untuk menulis puisinya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap di rumah. Kalau tidak ada kepentingan yang begitu mendesak, tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini adalah proses dari pengiriman tugas anak, hasil dari penyampaian. Berikut ini adalah hasil tugas anak membaca puisi. Ini salah satunya. Kemudian ada umpan balik dari hasil pekerjaan anak berupa komentar dan saran.